Halo, welcome to my YouTube channel Arini Eng. Selamat datang di komunitas orang baik ya, tempat orang baik semua berkumpul dan saling mendukung satu sama lainnya. Oke, apa kabarmu hari ini ya? Pernah gak kamu ngerasa ya hidup tiba-tiba jadi cepat banget ya? Peluang datang terus, kamu jadi lebih berani, bahkan keputusannya biasanya kamu pikir lama, sekarang langsung diambil ya. Semua terasa on fire. Tapi anehnya ya di balik itu semua ya, kamu itu mulai capek gitu, mulai emosional, mulai kehilangan arah, dan yang paling bahaya kamu gak sadar kalau kamu sebenarnya lagi menuju titik jatuh ya. Di bulan 5 ya, bulan kuda 2026 ini ya, energi yang bikin kamu naik cepat adalah energi yang sama yang bisa menghancurkan kamu ya. Sekarang ya kita bongkar pelan-pelan ya. Bulan 5 ini dibentuk oleh kayu ya, kuda ya, elemen api ya. Kalau kita sederhanakan, kayu itu bahan bakar ya, api itu hasilnya ya. Artinya semakin kuat kayunya ya, semakin besar apinya. Dan di bulan ini kayunya bukan kecil ya. Api yang muncul juga bukan api biasa ya, ini api yang terus diberi makan ya. Sekarang lanjut ke efek berikutnya ya. Api yang terlalu besar tidak berhenti di situ ya. Dia mulai mengeringkan tanah ya, dan ini bagian yang sering tidak disadari ya. Tanah dalam kehidupan itu adalah stabilitas ya, kontrol diri ya, kemampuan bertahan. Kalau tanahnya kering, kamu tetap bisa jalan ya, tapi kamu nggak punya fondasi ya. Makanya banyak orang di bulan ini mulai sesuatu dengan cepat, tapi nggak bisa mempertahankan. Kelihatannya produktif ya, padahal sebenarnya lagi menguras diri sendiri ya. Sekarang ya, kita masuk ke inti masalahnya ya. Ini yang disebut energi api yang terlalu dominan ya. Di pikiran ya, kamu jadi sangat yakin ya, tapi mulai mengabaikan resiko. Dan di emosi, cepat semangat, tapi juga cepat tersulut ya. Sedangkan di tindakan ya, banyak mulai hal baru, tapi tidak semua selesai ya. Yang menarik, energi ini sering disalahartikan sebagai momentum ya, padahal sebenarnya ini adalah overdrive ya. Overdrive tanpa kontrol ya. Dan overdrive selalu ada batasnya ya. Sekarang kita bahas yang paling penting ya. Banyak yang tanya ya, kenapa gak semua sio itu dibahas ya? Jawabannya sederhana. Semuanya kena dampak ya, tapi caranya beda ya. Dan di sini kita bahas semuanya biar kamu tahu posisi kamu ya. Ya, oke. Kuda ini yang paling kuat ya, energinya ketemu dengan dirinya sendiri. Jadi efeknya ya segala sesuatu jadi berlipat ya, ambisinya naik ya, gerak cepat tapi juga mudah kelelahan. Kalau nggak sadar ya, ini bisa jadi bulan paling produktif ya, sekaligus paling melelahkan ya. Kemudian tikus, ini benturan langsung ya, air lawan api. Efeknya ya konflik ya, bisa di kerjaan, bisa di hubungan, atau bahkan di dalam diri sendiri ya. Sering muncul rasa ya, aku harus maju ya, tapi juga pengen mundur ya. Kelinci ya, ini yang sering tidak sadar ya, energi terkuras ya, karena dia terus memberi makan api. Hasilnya ya kerja keras, tapi hasilnya terasa kurang ya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena energinya habis di belakang layar ya. Untuk harimau ya, masih elemen kayu ya, artinya masih ikut memperbesar api, tapi tidak se ekstrim kelinci ya. Efeknya ya aktif ya, banyak ide, banyak gerak, tapi tetap harus hati-hati ya, kelelahan ya. Untuk ular ya, untuk ular sama-sama api ya, tapi lebih stabil dibanding kuda ya. Ini bisa jadi momentum bagus ya, kalau kamu tahu kapan harus berhenti ya. Oke, untuk kambing ya, ada kombinasi harmoni dengan kuda.
kelihatannya positif, tapi tetap ada resiko. Terlalu nyaman di kondisi panas ya, sampai lupa batas. Untuk monyet ya, tidak bentrok langsung ya, cenderung netral, tapi bisa ikut terbawa situasi ya. Kalau lingkungannya panas ya, kamu juga ikut panas. Untuk ayam ya, dampaknya ringan ya, lebih ke tekanan lingkungan, bukan dari dalam ya. Untuk sio anjing ya, mulai kena efek tanah kering ya, artinya mulai kehilangan stabilitas ya, keputusan jadi kurang matang. Untuk sio babi ya, air ketemu api, tapi bukan benturan keras seperti tikus ya, lebih ke konflik halus ya. Batin terasa gak nyaman ya. Dan untuk sio kerbau ya, tanah ya. Dan tanah di bulan ini sedang tidak kuat ya efeknya ya. Mudah goyah ya, mudah ragu ya. Sekarang kita tarik ke realita ya. Untuk karir ya, banyak orang ya akan ambil peluang besar ya, kerja lebih keras, bergerak lebih cepat, tapi masalahnya tidak semua bisa bertahan ya. Burnout jadi resiko terbesar ya. Untuk keputusannya, keputusan diambil cepat ya, kadang terlalu cepat ya. Contoh nyatanya, resign tanpa rencana. Kemudian investasi tanpa analisa ya. Mulai bisnis tanpa perhitungan ya. Kemudian untuk emosi dan relasi ya. Api itu berlebih ya, sama dengan emosi cepat naik ya. Hal kecil bisa jadi besar ya, ego meningkat dan konflik jadi lebih sering ya. Untuk kontra argumen ya, sekarang kita jujur, apakah energi ini selalu buruk? Tidak ya. Kalau kamu itu ya lagi stuck ya, takut ambil langkah, terlalu lama diam, energi ini justru bisa jadi dorongan besar. Masalahnya bukan di energinya ya, tapi di satu hal, apakah kamu mengendalikan energi atau kamu yang dikendalikan ya? Kemudian untuk strategi sederhana ya, kalau kita pakai logika elemen, api berlebih itu butuh penyimbang ya. Jadi tambahkan air ya, artinya ya. Jangan langsung respon ya. Tahan keputusan besar ya, kasih jeda sebelum bertindak ya. Kemudian untuk perkuat tanah ya, fokusnya ke prioritas ya, jangan ambil terlalu banyak ya. Jaga ritme ya. Kemudian kita bahas pola waktu bulan ini ya. Ini penting ya. Untuk awal bulan ya, semangat naik ya, idenya banyak. Kemudian masuk tengah bulan ya, puncak energi paling produktif tapi juga paling rawan konflik ya. Untuk akhir bulan mulai terasa capek ya, hasil mulai kelihatan ya. Kesimpulannya ya, Mei bulan kuda 2026 bukan bulan yang buruk, tapi ini bulan dengan energi yang ekstrim ya. Kamu bisa naik cepat, tapi kalau tidak sadar ritme, kamu juga bisa jatuh cepat ya. Kemudian sekarang ya, coba jujur ke diri kamu sendiri, apakah kamu sekarang lagi terlalu banyak ambil hal ya? Lagi merasa harus cepat terus ya, atau lagi capek tapi tetap dipaksa jalan? Kalau iya ya, mungkin ini bukan soal kamu kurang kuat ya, tapi karena kamu sedang ada di fase di mana energinya memang terlalu panas ya. Kalau kamu mau ya, di video berikutnya kita bisa bahas lebih dalam ya bagaimana energi ini bekerja spesifik ke tanggal lahir kamu, bukan cuma sio ya. Karena di Baji ya yang menentukan bukan cuma tahun lahir, tapi keseluruhan struktur hidup kamu ya. Jadi kamu bisa klik link ya di deskripsi ya, www.arinieng.com ya, paling bawah ada form yang bisa kamu isi. Dan bisa kamu curhat di situ ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Sampai di sini saja video hari ini ya. See you in the next video and goodbye.